Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton YouTube channel 4Idea Studio. Perkenalkan saya Rizka Feli, saya adalah dosen jurusan arsitektur Universitas Bangka Belitung. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan dan kesempatan oleh inisiator dari acara ini, yaitu Bang Jibril selaku founder dari 4Idea Studio. Pada kesempatan ini saya akan memandu podcast perdana dalam podcast series 4Idea Studio. Serial podcast ini bertujuan untuk saling memberikan informasi, motivasi, dan juga edukasi seputar arsitektur, khususnya arsitektur di Bangka Belitung. Oke, untuk podcast perdana kali ini adalah bincang-bincang dengan arsitektur UBB at Bagus House terkait korelasi antara dunia pendidikan dan profesi arsitektur. Podcast perdana ini merupakan kolaborasi antara 4Idea Studio dan jurusan arsitektur Universitas Bangka Belitung. Sebagai informasi, set untuk podcast perdana kali ini adalah di Bagus House, Pangkal Pinang, yang merupakan salah satu karya arsitektur dari 4Idea Studio. Tak usah berlama-lama, kita sudah kedatangan 3 pembicara yang luar biasa, yang mereka ini adalah dari sudut pandang yang berbeda. Untuk yang pertama, saya perkenalkan Pak Bagus, yaitu selaku owner dari Bagus House dan pengguna jasa arsitek. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya saya mau memperkenalkan pembicara yang kedua yang tak kalah hebatnya, yaitu Bapak AR Muhammad Jibril Iyai, selaku arsitek dan founder dari 4Idea Studio. Halo Bang Jibril. Iya. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Dan untuk yang pembicara ketiga, oke. Ini adalah Pak Reza Arlianda STMSC selaku akademisi dan dosen jurusan arsitektur Universitas Bangka Belitung. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Oke, Pak Reza gimana kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Kenapa harus salam olahraga? Biar sehat. Oh gitu, oke. Salam arsitektur lebih tepatnya kali ya. Oke, gitu. Sepertinya bapak-bapak di sini masih muda. Lebih enak lagi kalau seandainya saya manggilnya Bang mungkin ya. Bang Bagus, Bang Jibril, dan juga Bang Reza. Saya yang paling muda. Oh gitu, Bang Jibril paling muda. Oh hebat. Saya paling muda. Oh iya, oke. Untuk arsitektur ini kita mau tahu terlebih dahulu nih. Dari sudut pandang seseorang yang bukan berada di dunia arsitektur. Saya mau berbicara dengan Pak Bagus dulu nih. Gimana Pak Bagus? Kira-kira arsitektur itu apa sih menurut kacamata dari Pak Bagus? Arsitektur itu ya suatu karya seni yang tidak semua orang bisa membuat suatu arsitektur. Kita tahu bahwa banyak bangunan-bangunan arsitektur dari zaman Eropa ataupun gaya Eropa, gaya Arab itu berbeda-beda. Tergantung dengan kapan, di mana, dan mungkin bagi orang awam arsitektur itu ya hanya sebagai karya seni ya. Banyak orang yang tidak mau menggunakan jasa arsitek dikarenakan tidak tahu bahwa apa itu arsitek. Tapi menurut saya untuk arsitek untuk membuat suatu bangunan ataupun rumah itu sangat penting dikarenakan sesuai dengan pengetahuan yang saya terima di bangku kuliah ataupun bangku sekolah, ya serahkan kepada yang ahlinya. Mungkin itu. Oke, begitu. Saya sudah mengunci beberapa kata kunci nih. Ada karya seni, ada arsitektur, itu selalu berubah-ubah. Untuk konfirmasi lebih lanjut, mungkin saya mau ke Bang Jibril nih. Gimana nih Bang Jibril? Seorang yang berprofesi di dunia arsitektur. Sebenarnya apa sih arsitektur itu dan bagaimana sih lingkup dalam profesi arsitektur? Silakan. Bagi saya ya, arsitektur itu adalah sebuah perjalanan ya, sebuah proses, sebuah menemukan suatu hal. Karena di dalam bidang arsitektur sendiri kayak kita proses membangun sebuah hunian lah terutama. Kadangkala owner atau si pengguna jasa itu kadangkala belum memahami apa sih konteks arsitektur. Nah, arsitektur sendiri itu luas, jadi bukan cuma sekedar menghasilkan sebuah desain yang baik atau membuat desain yang menarik atau estetika yang baik, tapi dia juga harus mempertimbangkan dari segi aspek kenyamanan termalnya, terus dari segi tema, konsep, bahkan sampai ke psikologis pengguna.
Bahkan dalam setiap prosesnya saya selalu mencoba memberikan sebuah desain di mana mencerminkan sebuah karakter dari si yang pengguna. Jadi arsitektur itu bukan cuma tentang wujud ruang, wujud bidang, tapi juga ada hal-hal yang bersifat emosional di dalam sebuah prosesnya. Ya, bagi saya sih arsitektur itu proses dalam membentuk sebuah desain, sebuah karya, sebuah hal seperti itu. Nah, itu mungkin lebih ke arah situ sebenarnya pendefinisian bagi saya. Oke, menarik. Berarti di dalamnya itu gak cuma bentuk fisiknya, tapi emosionalnya gitu ya. Kalau seandainya melihat dari karakter ataupun beberapa orang yang sudah menjadi kliennya Bang Jibril nih, ada nggak sih yang menarik yang masih teringat sampai sekarang, emosional ataupun karakter yang ingin dia bangun dari rumahnya itu seperti apa? Itu ada nggak, Bang? Salah satu karya saya yang menurut saya itu paling saya sukai adalah Rumah Bagus House. Pertama, definisi rumah kadangkala beberapa owner atau pengguna jasa itu lebih mengkerucutkan bahwa rumah itu privacy, di mana hanya dia dan keluarganya saja tanpa mempertimbangkan di luar dari aspek keluarganya. Nah, lucunya sebelum saya kenal Pak Bagusnya sendiri, saya lebih kenal adiknya ceritanya. Nah, jadi sebelum saya mendesain rumah adiknya, malah saya mendesain rumah kakaknya dulu. Nah, pertemuan pertama saya dengan beliau itu menarik. Jadi baru pertemuan pertama dilanjutkan kedua, jadi kita terasa kayak akrab gitu. Di situ saya menilai sebuah karakter yang ternyata notabene dia cenderung lebih ramah, terus welcome, terus lebih gampang untuk diajak ngobrol, sehingga saya ngerasa karakternya terbuka. Makanya di dalam penerapan desain Bagus House sendiri, setiap sudut rumah itu menggambarkan ruang yang ada di luar maupun di dalamnya. Misal kita lagi ngobrol di ruang sekarang di inner court-nya, kita juga bisa melihat ruang keluarganya, bisa melihat ruang tamunya, sebagaimana jati diri si yang pengguna rumah. Artinya di situ menunjukkan bahwa kita mau ngobrol dimanapun, it's okay, tidak masalah. Selama dalam konteks menarik, nyaman, ruangnya tidak terkesan privasinya terganggu. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya, terus bagaimana dengan privasi di dalam sebuah rumah? Saya rasa itu pasti akan ada yang bertanya seperti itu. Sehingga saya membagi zona ruangnya, saya bagi antara zona private dan zona publik atau semi private. Nah, disitulah sebenarnya peran seorang arsitek bagaimana mewujudkan sebuah karakter yang tadinya ramah, welcome, terbuka, tapi tidak mengurangi konteks privasinya sebagai jati diri pengguna rumah, entah itu dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Nah, itu tantangan terbesarnya. Di satu sisi kita mencerminkan keterbukaannya, di sisi lain tetap menjaga privasi. Nah, itu. Jadi cukup menarik sih ini di desain. Berarti kayak melihat dua kontradiksi ya sebenarnya, keterbukaan dan privacy gitu ya. Oke, itu poinnya. Mungkin sebelumnya kalau kita tarik ulur ke belakang gitu ya, kita juga, Bang Jibril ini pasti juga menempuh pendidikan sebelum Bang Jibril berprofesi sebagai seorang arsitek mendesain sebuah rumah. Kita tanya kepada pakarnya, seorang akademisi gitu dari Universitas Bangka Belitung. Gimana Bang Reza nih kalau melihat dari lingkup akademisi ini untuk membuat supaya lingkup profesi ini tetap terjaga gitu, gimana? Apa yang harus kita pelajari dalam lingkup akademisi? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Feli atas pertanyaannya. Sebenarnya menarik ya saat ditanya di dalam dunia pendidikan tuh arsitektur tuh apa sih? Karena sebenarnya kata arsitektur atau kata profesi arsitektur itu kan sebenarnya timbulnya kan baru beberapa abad belakangan ini ya. Maksudnya kalau tadi Pak Bagus cerita tentang sejarah ya Pak ya. Dulu tuh nggak ada yang namanya arsitek, adanya adalah society atau masyarakat yang membangun sebuah lingkungan terbangun gitu ya. Yang mana akhirnya ada orang-orang yang dia memang lebih ahli dibanding yang lain dalam membangun lingkungan terbangun itu gitu. Nah, kalau secara kajian mungkin itu biasa kita sebut vernakular ya. Jadi maka kenapa tukang atau tetua di desa itu lebih jago tentang lingkungan terbangunnya di kampungnya sendiri gitu. Apa sih yang dibutuhkan atau apa. Tapi kan manusia itu berkembang ya. Dan mungkin bukan ranahku untuk
mengkaji secara sosialnya atau secara ekonomi atau politiknya, tapi di sini manusia itu berkembang, tiba-tiba profesinya atau perekonomian dan segala halnya akhirnya berbeda-beda gitu. Seperti halnya misalnya di sini karena perkembangan manusia itu timbullah kebutuhan baru gitu ya. Seperti halnya Pak Bagus kan sebagai seorang yang bekerja di bidang finansial misalnya, ternyata dia punya keminatan sendiri yang ternyata berbeda dengan kebutuhanku gitu. Akhirnya tiba-tiba disitulah arsitek datang beserta ilmu yang dikaji selama di dunia pendidikannya, lalu kebutuhan-kebutuhan itu tuh bagaimana cara menjawabnya. Nah sebenarnya yang menarik juga kadang kita ini juga sering terjebak ya, seakan arsitektur tuh bikin rumah gitu ya, karena sebenarnya arsitektur kan bukan cuma bikin rumah, tapi bikin sebuah lingkungan terbangun yang menjawab kebutuhan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ternyata masyarakat butuh loh area komersil gitu, akhirnya arsitektur menjawab dengan desain komersial, bikin mall, bikin pasar. Oh ternyata masyarakat butuh loh tentang rumah tinggal yang secara spesifik ya seperti tadi misalnya butuh lingkungan yang private dan publiknya lebih terelaborasi gitu ya, supaya saat keluarga berkumpul gitu karakternya bisa timbul. Akhirnya muncullah desain bagus house seperti ini atau banyak hal lainnya ya, dan itu menarik tipologi-tipologi itu untuk dikaji secara lebih dalam gitu sebelum kita menyempitkan bahwa kita ini cuma bikin rumah misalnya. Nah itu di sanalah kita sebagai akademisi, aku yakin Bang Jibril pun juga zaman kuliah juga nggak cuma bikin rumah, tapi memang bikin hotel, bikin kafe, bikin perpustakaan, dan semua kebutuhan-kebutuhan yang ternyata memang itu tumbuh dari ya manusia itu sendiri, dari peradaban kita itu sendiri. Mungkin itu sih ya. Oke, berarti kalau melihat dari apa yang Bang Reza katakan nih, berarti dia itu kayak lingkungan terbangun ini yang sifatnya terpadu yang harus menjawab ada fasilitas-fasilitas yang terbangun di dalamnya yang menjawab kebutuhan dari para pengguna, seperti itu ya, Bisa kurang lebih ya. Oke. Dan kebutuhan ini nggak cuman kebutuhan manusia aja kan jadinya. Kayak misalnya sekarang kebutuhan alam gitu ya, akhirnya timbullah arsitektur hijau bahwa ternyata alam ini sudah banyak kepunahan massal, air sudah hilang misalnya. Bagaimana kita menjawab itu? Jangan tiba-tiba ada banjir kita kayak oh bukan hakku ini bukan urusanku, ini urusan pemerintah. Padahal kan itu memang bahan kajian kita kan di dalam lingkungan terbangun. Tapi di situ yang menarik di sini adalah menurutku kita nggak bisa mengambil secara spesifik seakan kita ahlinya gitu sih, karena tetap lingkungan terbangun itu adalah hasil dari dialektika dengan seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Maka komunikasi dengan klien, komunikasi baik itu klien swasta atau klien publik itu adalah hal yang kita jawab bersama gitu. Oke, berarti itu kayak pendekatan kepada si calon klien itu lebih menjadi titik poin penting gitu ya untuk ketika kita mendesain sebuah bangunan ataupun sebuah arsitektur gitu ya. Oke, menarik. Nah, berarti kalau seandainya melihat hal ini, mungkin ke Pak Bagus hal ini. Menurut Bang Bagus, kenapa sih membutuhkan jasa seorang arsitek gitu? Gimana kalau seandainya kita melihat dari pola orang Bangka seperti itu ya. Orang Bangka ini mungkin masih minim gitu dikatakan yang menggunakan jasa arsitek karena lebih banyak kontribusi tukang gitu ketika membangun ataupun merencanakan gitu. Nah, kenapa alasannya mau memilih jasa arsitek gitu dibandingkan tidak langsung tukang aja gitu? Menurut saya sih kenapa kami membutuhkan arsitek ya. Pertama memang karena saya memang jurusan kuliahnya memang di teknik ya. Kalau dulu saya jurusannya teknik elektro. Jadi sering membantu ataupun mendesain suatu titik lampu ya atau penjumlahan lampu atau kebutuhan listrik ya di suatu bangunan. Di situ ada mata kuliahnya. Jadi saya agak tertarik dengan bidang arsitektur. Kenapa? Karena itu adalah suatu hal yang baru untuk saya. Dan memang saya dari pada saat SMA itu punya rumah impian sendiri yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Yang tidak sama dengan rumah pada umumnya. Kita tahu bahwa kalau di Bangka, kalau di suatu daerah ataupun suatu desa, itu biasanya tukangnya modelnya itu ada 1 atau 2.
tidak akan berubah. Tiangnya ada 3, kamarnya di mana letaknya, ruang tamunya di mana, dapurnya di mana, itu udah pasti ketahuan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan jasa arsitektur, itu mungkin akan memberikan ide-ide yang baru, seperti itu. Dan memang setelah ketemu sama Bang Jibril, itu ketemu jadinya. Jadi antara keinginan kami, ide-ide kami dengan ide-ide beliau itu tergabung. Jadi dari suatu ide-ide akan memunculkan suatu konsep lah, yang konsep yang sesuai dengan keinginan dari kami sebagai penikmat ataupun itu jasa arsitektur. Dan juga memang kalau kita tahu bahwa saya juga sering ke luar kota itu ataupun menonton suatu film atau apapun, ya punyalah suatu keinginan lah, punya suatu rumah yang unik ya, yang berbeda dengan rumah pada umumnya. Sehingga ya apa salahnya kita coba untuk menggunakan jasa arsitektur. Dikarenakan tidak bakalan rugi ataupun tidak akan rugi kita apabila kita menggunakan jasa arsitek. Karena dengan jasa arsitek itulah kita akan menemukan suatu ide ataupun suatu rumah yang benar-benar terkonsep. Baik itu dari sisi sirkulasi udara, dari pencahayaan, dari kalau kita muslim mungkin dari kiblat ditentukan oleh beliau. Ditentukan juga letak kamar mandinya, letak WC-nya, sampai dengan letak pembuangan airnya itu ditentukan. Mungkin kalau misalkan hanya tukang biasa ataupun tukang bangka lah kita sebutkan, itu mungkin mereka akan menyesuaikan dengan pengalaman mereka, tidak akan memikirkan dari segi lingkungan, dari segi tetangga ataupun ya lingkungan pada umumnya lah. Sehingga semua terkonsep dengan rapi sehingga akan memuaskan pemilik rumah tersebut. Mungkin itu. Oke, menarik sekali. Kita ke Bang Jibril nih Bang. Tadi sudah sudah dikatakan oleh Bang Bagus bahwa ketika menggunakan jasa seorang arsitek itu otomatis keinginannya Bang Bagus terwadahi gitu. Kalau seandainya kita melihat dari profesi arsitek itu sendiri, itu tuh sebenarnya apa saja sih partisipasi yang sudah profesi kembangkan gitu. Mungkin dari segi perencanaan ataupun sampai dia terbangun gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang secara singkat? Sebenarnya arsitek itu sendiri punya tugas yang bukan cuma menghasilkan sebuah desain, bukan cuma menghasilkan sebuah gambar, tapi dia juga punya tanggung jawab moral, terutama etika dalam berprofesi, bahwa setiap desain yang dia hasilkan itu bermanfaat, entah bagi pengguna rumah atau juga terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, jadi si arsitek punya tugas dan tanggung jawab yang besar, di mana dia dalam setiap desain itu tidak bisa hanya berpikir bahwa yang penting output produknya, tapi sebenarnya keinginan dari si pengguna, entah itu dari segi emosionalnya tadi, psikologisnya, bahkan sampai ke kenyamanannya. Jadi si arsitek itu bukan lagi cuman menghasilkan sebuah gambar dari segi skematik, konsep, DED, tapi prosesnya dia juga menghasilkan sebuah tema dan konsep yang dimana mewadahi tadi kebutuhan si pengguna, terus keinginan penggunanya mau seperti apa, bahkan sampai hal yang terkecil rasa nyaman. Karena notabene setiap saya bicara bidang hunian lah misalkan gampangnya, di dalam prosesnya setiap pengguna atau owner pasti pengen rumahnya tempat untuk pulang dan istirahat. Nah, disinilah tantangan seorang arsitek bagaimana mendesain dengan karakter, habit yang ada terutama di Bangka Belitung lah, Pangkal Pinang terutamanya, yang notabene ketika melihat sebuah desain yang agak berbeda, cenderung mereka akan bertanya, ini rumah atau bukan, atau bahkan mereka masih berpikir bahwa sebuah rumah itu yang penting ada ruang tamunya, ada kamar, ada kamar mandi, ruang keluarga dan sebagainya. Tapi tidak pernah mempertimbangkan mungkin dalam arsitektur kita bicara zonasi ruang, area transisinya, tadi pembatas. Kadangkala di beberapa rumah yang notabene ada di Bangka Belitung
itu antara zona privasi kamar mandi dan ruang tamu itu kadang-kadang masih bisa terlihat. Nah, di mana hal-hal yang seperti ini sederhana tetapi intens, intim di dalam sebuah desain yang dimana dia bercampur antara publik, semi publik dan private. Sehingga bagi saya arsitek itu tidak semerta-merta hanya menghasilkan sebuah gambar, tapi juga dia harus bisa mengedukasi. Dan tantangan terberat bagi profesi adalah bagaimana mengedukasi klien atau orang awam atau mungkin calon klien bahkan owner yang kita kerjakan desainnya agar mengetahui bahwa makna arsitektur itu bukan lagi tentang sebuah desain yang estetikanya menarik, tapi juga dampak terhadap lingkungan dan kawasan sekitarnya seperti apa. Itu mungkin secara mendalamnya. Oke, menarik Bang Jibril. Berarti tadi apa yang klien inginkan gitu ya harus diedukasikan dengan benar gitu. Cuman kalau seandainya ada klien nih yang masih mempercayai kayak feng shui sesuatu gitu, misalnya dia nggak boleh, kalau dari feng shui itu dia pintu depan sama pintu belakang nggak boleh lurus gitu. Sedangkan kalau kita dari segi arsitektur gitu, harus cross ventilation yang pengudaraannya agar nyaman gitu. Nah, itu gimana sih cara mengedukasi si klien gitu? Pertama mungkin kalau kita bicara itu sebenarnya dalam proses analisis tapak itu sebenarnya kita udah bisa memberikan suatu gambaran kepada klien. Misal kita bicara tadi rumahnya menghadap ke arah barat misalkan ya. Karena kondisinya si rumah tidak bisa lagi menghadap utara, selatan atau timur, sehingga satu-satunya view orientasi bangunannya harus menghadap ke barat. Sedangkan kita tahu cuaca di Bangka terutama dengan suhu yang relatif lebih tinggi dibanding daerah sekitar, sehingga peruntukan rumah menghadap ke barat, andai kata bangunannya itu pintunya tidak sehadap atau selinier, itu akan menyimpan rasa panas. Nah, di hal-hal yang seperti itu yang kadang-kala pendekatan kita terhadap orang yang mengedepankan kata feng shui-nya sendiri atau dengan konsep arsitektur yang khusus perlu kita edukasikan. Dalam artian gini, mungkin dia tidak berada dalam satu garis linear yang imajiner. Bisa jadi dia bergeser sedikit karena pada dasarnya andai kata si pintu tadi tidak ada ventilasi yang untuk mengeluarkan udara panas tuh akan terkumpul dengan mempertimbangkan orientasi si bangunan, sehingga salah satu caranya seperti itu, membuat ventilasi yang sehadap dan memudahkan yang ketika udara panas masuk dia langsung keluar, dan pendingin lainnya. Sehingga sebenarnya kadang-kala gini, klien itu sebenarnya tidak terlalu seribet apa sih sebenarnya, enggak. Sebenarnya bagaimana tuh si arsitek mengedukasikan kepada klien konsepnya si bangunan sebenarnya. Kadang-kala beberapa klien yang pernah saya jumpai, mereka menerima sebenarnya, asal tadi seperti yang disampaikan Pak Bagus tadi, bahwa dalam setiap edukasi kita setidaknya memuaskan akalnya, memuaskan logikanya. Karena dengan memuaskan pola pikirnya, open minded tadi, otomatis dia akan ngerasa oh iya bener nih, masuk akal dan sesuai solusinya. Karena saya rasa rata-rata orang Bangka, terutama di Pangkal Pinang lah saya jumpai, mereka pertanyaan pertama ketika membangun rumah, mereka akan bilang saya pengen rumah yang nyaman. Nah, disinilah letak bagaimana kita mempertahankan kata nyaman, tapi juga tidak tidak semerta-merta langsung menolak apa yang dia inginkan. Nah, disinilah sebenarnya si arsitek itu asiknya adalah bagaimana dia mengedukasikan orang tanpa menolak si idenya si klien sebenarnya, tanpa merubah konteks si arsitektur. Nah, itu sering kita jumpai, dan seiring berjalannya waktu, pengalaman, sebenarnya kita jadi lebih gampang menghadap klien-klien berikutnya. Yang susah itu di awal sebenarnya, bagaimana kita mengenalkan konsep arsitektur, edukasi arsitektur dengan mempertahankan tema dan konsep yang pengen kita terapkan. Tapi seiring pengalaman, jam terbang dan sebagainya, akhirnya kita ngobrol sama klien yang lainnya atau klien berikutnya jadi lebih lunak sebenarnya. Dengan tadi kita udah punya portofolio desain, pernah punya desain yang sudah terbangun dan teraplikatif. Bahkan di satu momen
Bahkan di dalam prosesnya kami ada yang nama proses interview di awal. Bahkan sebelum masuk skematik desain atau analisis tapak, kami mengundang klien kami untuk berkunjung atau tur arsitektur di desain-desain kami yang terbangun untuk membuktikan bahwa apa yang kami konsepkan, apa yang kami terapkan dalam sebuah tema itu sesuai. Nah, seperti yang tadi mungkin sebelum acara ini kita sudah touring ke rumah yang sekitaran rumah, bahwa saya pernah bilang ke yang punya, kita tidak perlu AC sebenarnya, tapi sudah bisa memberikan kenyamanan yang thermal dengan jumlah yang cukup banyak. Tadi di ruang yang cenderung tertutup malah tidak terasa panas. Yang notabene di dalam ruang seperti ini kan tidak ada udara yang bergerak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kadang kami bawa ke klien kami. Ayo kita coba tur ke desain kami. Mereka menikmati ruangnya, menikmati rasanya, dan mereka cenderung berubah mindsetnya akhirnya. Yang tadi mungkin mikir, oh cuma teori aja nih, penerapannya kosong, misal nggak ada atau gimana. Nah, akhirnya kami bawa mereka tur ke desain-desain kami. Bahkan kami undang mereka untuk menikmati ruangnya dengan izin yang punya rumah yang pastinya. Ya kayak kita lah. Iya, betul. Oke, berarti kayak edukasi itu tidak hanya bersifat teoritis saja gitu ya, tapi bisa juga bawa ke suatu tempat biar si klien merasakan hunian itu seperti apa gitu, baru bisa duduk bersama gitu untuk menentukan konsep yang dimau si klien itu apa gitu ya. Oke, berarti udah dikunci nih untuk partisipasi dari segi profesi, selain dia untuk outputnya perancangan ataupun itu juga untuk mengedukasi gitu. Nah, gimana kaitannya dengan dunia profesi nih Bang? Dengan dunia pendidikan nih Bang Reza? Karena kan pendidikan ini kan mostly ketika kita bicara pendidikan ya kita berbicara tentang edukasi. Edukasi apa sih yang sebenarnya diberikan dari dunia pendidikan? Bagaimana lingkup partisipasinya gitu? Apakah sama? Ilmu arsitektur itu lucu ya, dia tidak terlalu autoritatif gitu bahwa kebenaran itu absolut, karena sebenarnya ada elemen kreativitas di sana gitu ya. Selalu ada desain, selalu ada kalau misalnya tadi ada dilema, kamu tanya tentang feng shui sama realita desain yang ideal gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari kajian kita kan itu pernah ada di zaman modernisme bahwa sebenarnya ini loh resepnya, bahwa rumah yang nyaman adalah kayak gini. Akhirnya terjadi copy paste desain gitu ya. Seakan tiba-tiba ya desain seperti itu tematik, template bisa dipakai di mana aja karena itu dianggap desain yang sempurna. Tapi pada kenyataannya bukan seperti itu kan jawabannya. Saat ternyata desain yang sama dibikin, di copy paste menjadi sebuah satu kawasan, oh ternyata liquefaction, ternyata satu kawasan itu kena bencana misalnya. Maksudnya sebenarnya akhirnya kalau ditanya tentang edukasi publik atau bagaimana di dunia pendidikan itu dalam konteks arsitektur sebenarnya kata kuncinya sih di dialektika antara kita keilmuan dengan usernya, dengan si manusianya gitu. Maksudnya ya tadi usernya orang Bangka, usernya punya kebutuhan A B C D. Nah kita nggak datang dengan ini loh ayam goreng paling nikmat dengan 11 resep rahasia. Kita nggak bilang kayak gitu. Kita berdialektika di sana. Dari resep yang ku tahu sih garamnya sekian. Menurut Bapak seperti apa? Oh garamnya sekian. Akhirnya ada dialektika di sana dan akhirnya kebutuhan itu terpenuhi gitu. Dan akhirnya maksudnya saat itu ditanya dan kita relasikan ke dunia pendidikan, akhirnya balik lagi kita ini kan sistem pendidikan di Indonesia itu kan arsitektur itu diajarin di perguruan tinggi ya, bukan di SMA gitu ya. Jadi di perguruan tinggi itu kan kita bicaranya sudah tridharma di sini, udah ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dan di situ kenapa 3 itu muncul ya? Karena memang kita ini bukan datang terus mendikte masyarakat bahwa ini loh resep 11 bumbu rahasia untuk arsitektur terenak. Enggak, kita nggak bisa mendikte itu. Kita datang, kita melakukan penelitian. Bapak butuhnya apa sih gitu. Lalu kita coba uji gitu, kita coba kaji di dalam pengajaran, lalu kita coba terapkan melalui pengabdian. Di sanalah dialektika itu terbangun. Jadi saat dia selesai melalui masa pendidikan S1, dia bisa menjadi seorang Jibril nih yang bisa mengimplementasikan dialektika antara ilmu, penelitian, kajian-kajian tadi dan mengabdi ke klien gitu. Bisa dilaksanakan gitu. Dan itu
akan selalu berputar gitu. Nah, maksudnya ya balik lagi ya, arsitektur tuh bukan ilmu yang akan stagnan gitu. Itu akan selalu berkembang gitu. Bisa jadi ketemu Pak Bagus, rumah yang bagus seperti ABC ini ya ternyata ketemu orang lain, ternyata dia butuhnya, aku butuh warung gitu kan. Semua itu akan selalu berkembang. Jadi menurutku kita nggak bisa datang dengan mendikte gitu. Ya itu tadi cara main di perguruan tinggi untuk neliti dulu, kita kaji dulu, kita coba terapkan, kita coba lihat kayak gitu sih mungkin ya. Berarti kita tuh kayak menghadirkan ataupun menyamakan persepsi gitu. Tadi kata Bang Reza bahwa ada 11 resep bumbu rahasia. Ya udah, garamnya berapa persen menurut Pak Bagus, berapa persen menurut Bang Reza. Nah, untuk membangun atau untuk menyamakan persepsi itu ketika kita datang ke masyarakat gitu misalnya untuk membawa penelitian kita, itu gimana cara pendekatannya gitu sebagai seorang akademisi? Gimana cara kita menjelaskan bahwa karena kan masyarakat ini bukan bukan seseorang yang sama dengan kita untuk bidang studinya gitu. Misalnya masyarakat ini ya dia bukan berada dalam lingkup arsitektur gitu. Nah, gimana pendekatannya kepada masyarakat supaya masyarakat itu paham dengan apa yang Anda teliti gitu, apa yang Bang Reza teliti untuk kedepannya gitu. Gimana cara membangun pendekatan itu? Saat pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada masyarakat gitu ya, untuk masyarakat bisa mengetahui apa yang kita lakukan. Akhirnya pertanyaan bisa dibalik, seberapa tahu kita tentang masyarakat tersebut gitu. Maksudnya itu nggak ada resep absolutnya, harus A, B, C, D, itu menurutku nggak ada resep absolut. Si Jibril sama Pak Bagus ini PDKT-nya mungkin beda antara si Jibril dengan istrinya misalnya. Itu kan memang akan selalu berbeda menurutku ya. Dan masyarakat, society di sini kan bukan monolitik, bukan sebuah kepribadian yang bisa kita generalisir sehingga kita tahu resepnya. Tapi mungkin kalau misalnya kita cari sederhananya ya bagaimana pendekatannya ya bisa dengan bertanya dulu, Bapak butuhnya apa, atau enggak bisa juga kita, kalau kita ini udah ngomongin riset ya, FPIC, Free Prior Informed Consent, kita ceritain dulu kita mau ngapain sih. Misalnya saya datang ke Pak Bagus, Pak, saya ngerasa desain rumah Bapak ini bagus deh Pak, tapi mungkin akan lebih bagus kalau misalnya ditambah lapangan voli gitu. Menurut Bapak gimana? Bapak suka nggak sama voli? Akhirnya kan ada dialektika di situ ya. Mungkin Pak Bagus langsung ngejawab, wah saya sukanya main futsal mas. Akhirnya ada diskusi yang akan berkembang lebih lanjut. Dan apakah itu menjawab pertanyaanmu? Iya, menjawab. Berarti kayak pengembangan diskusi itu untuk menjadi kunci dari pendekatan itu sendiri gitu ya. Kalau seandainya udah tahu mau ataupun kemauan dari si masyarakat, berarti kita udah bisa melakukan pendekatan itu secara otomatis. Gitu ya. Oke. Oke, sepertinya kita sudah harus mengakhiri sesi hari ini untuk podcast hari ini. Tapi sebelum mengakhiri, sepertinya saya butuh closing statement gitu mungkin dari Bang Bagus dulu nih. Mungkin terkait bagaimana mengajak gitu orang-orang yang di luar sana ataupun para penonton YouTube ini untuk menggunakan jasa arsitek. Karena jasa arsitek itu ketika kita melihat di dunia luar, banyak orang yang mengira arsitek mahal gitu. Nah, gimana tuh cara untuk untuk menarik gitu simpatisan dari para pengguna YouTube? Arsitek itu sangat penting ya, dikarenakan kita kalau yang arsitek sendiri kan digunakan untuk mendesain rumah ya, untuk saya sendiri ya. Memang sangat penting karena kita tahu bahwa semua orang yang bekerja itu pasti akan kembali ke rumah. Semua orang tuh akan merindukan rumah. Jadi dengan adanya arsitek itu, rumah dibikin nyaman sehingga kita nyaman. Karena semua itu berawal dari rumah. Kenyamanan, kebahagiaan itu dimulai dari rumah. Apabila kita bahagia, nyaman di rumah, dan dibawa ke tempat kerja, itu akan membuat nyaman juga. Jadi mood kita dari rumah itu udah senang, sampai ke pekerjaan juga senang, ya sehingga akan meningkatkan kinerja kita lah di dunia kerja. Dan
untuk masyarakat umum ataupun bagi warga yang lain, ya saya harapkan untuk menggunakan jasa arsitek untuk membangun, khususnya rumah ya, khusus untuk membangun rumah. Dikarenakan sangat penting sekali membuat suatu rumah yang nyaman, yang unik, yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dengan sesuai dengan keinginan kita bahagia, ya hidup kita juga akan bahagia. Mungkin itu. Oke, berarti rumah itu kayak jadi sumber energi, sumber kebahagiaan gitu ya, untuk memulai hari gitu ya. Makanya kita harus mendapatkan rumah yang memang sesuai keinginan kita dan membuat kita nyaman gitu ya. Oke, beralih ke Bang Jibril dan juga Bang Reza. Gimana nih terkait korelasi nih antara profesi arsitektur dan pendidikan arsitektur? Gimana tuh korelasinya? Apakah mereka saling berhubungan atau mereka saling ya sudah tidak berhubungan gitu? Gimana menurut Bang Jibril? Kalau menurut saya itu sangat berhubungan sekali ya, sangat erat ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Reza bahwa pendidikan arsitektur itu ditempuh di akademisi, di pendidikan tinggi, tidak didapat dari SMP, SMA dan sebagainya, jenjang-jenjang di bawahnya. Sehingga rasa erat itu lebih kayak seperti arsitektur itu sendiri bukan cuman sekedar menghasilkan sebuah desain gambar saja, tapi implementasi tadi seperti yang disampaikan Reza bahwa ketika kita membuat suatu analisis, suatu riset itu kan didapat dari proses belajar, proses menempuh pendidikan. Karena arsitektur sendiri tidak sesederhana yang yang penting ada fasad, ada denah, ada 3D, sudah itulah arsitektur. Tidak sesederhana itu. Karena seperti yang disampaikan Reza bahwa setiap orang punya karakter masing-masing dan itu tidak bisa copy paste, tidak bisa comot sana comot sini terus diterapkan dalam sebuah desain terus di-copy untuk desain berikutnya. Sehingga pendidikan kita sendiri terkait arsitektur itu sangat lekat dan sangat erat sekali terhadap proses profesi. Karena di dalam konteksnya sendiri, dalam proses berarsitektur kita harus punya keilmuannya, punya dasarnya. Minimal kita tahu bahwa konsep yang akan kita gunakan itu apa, dan itu tidak bisa ditempuh dengan cuman sekedar kita searching di Google atau nanya temen atau call a friend kan, nggak bisa gitu. Karena memang harus ditempuh dengan proses, di mana proses itu yang melalui jenjang pendidikan. Jadi perlu sekali bahwa kita dalam membuat sebuah desain atau memproses merancang disertai dengan keilmuan yang sesuai. Karena kalau tidak disertai dengan keilmuan yang seharusnya, kadang-kala sering terjadi trouble. Entah itu dari segi rasa nyamannya, entah itu sirkulasi udaranya yang kurang baik, atau bahkan sampai intensitas cahaya mataharinya mungkin kurang cukup untuk menerangi di bagian rumahnya sendiri, sehingga perlu adanya pencahayaan secara elektrik, dia kurang sehat pada dasarnya seperti itu. Sehingga pemahaman sederhana itu yang diperlukan oleh seorang arsitek yang menempuh pendidikan. Itu mungkin jadi sangat erat sih, tidak bisa dipisahkan. Kalau menurut Bang Reza nih dari segi akademisi gimana? Kalau menurut aku sebenarnya gimana ya, salah satu korelasi antara dunia profesi dan dunia akademis itu adalah tidak bisa dipungkiri kita baru bisa berprofesi setelah menempuh akademisi gitu ya. Maksudnya bahkan Bang Jibril juga pernah cerita bahwa ada yang lulusan apa ngaku-ngaku arsitek misalnya, padahal mungkin belum mempelajari ilmunya. Tapi itu juga menjadi sesuatu yang pelik ya, karena di dalam kita berakademisi pun kita nggak boleh, dan berprofesi mungkin ya, kita secara etika memang harus melakukan dengan working with competence. Jadi melakukan sesuatu dengan memang kompetensi kita dengan baik gitu ya. Recognition by merit. Kita baru terkenal kalau memang karya kita bagus gitu, bukan karena kita aku keren loh, bukan kayak gitu. Tapi emang ya memang kayak gitu ya. Cuman maksudnya tapi secara keilmuan pun juga
arsitektur tuh ilmu yang nggak boleh sombong, karena sebenarnya ilmu arsitektur tuh banyak minjem dari keilmuan lainnya. Tadi kita banyak ngomong tentang kenyamanan ruang, kenyamanan termal gitu ya. Itu kan ilmu-ilmu fisika ya, fisika bangunan. Tentang struktur itu ilmu-ilmu sipil. Tentang apa misalnya kelistrikan, hemat energi itu ilmu elektro. Dan apa tentang lingkungan itu ilmu biologi, ilmu, maksudnya kita ini banyak meminjam, dan karena memang sewajarnya kita meminjam karena memang kita ini sebagai desainer yang memang mengambil elemen-elemen untuk mencari desain yang menurut kita baik gitu ya. Nah, akhirnya di sini kesombongan arsitektur tuh jadi irrelevan gitu. Maksudnya kita nggak boleh kita sombong bahwa wah aku keren loh gitu. Maksudnya justru di sini tantangannya balik ke tadi yang ku maksud ya. Justru PR kita itu bagaimana kita berdialektika dengan masyarakat, dengan user, dengan alam, dengan semuanya gitu. Berdialektika di sana untuk berkarya sebaik mungkin gitu. Nah, maksudnya kenapa aku ngomong gini sebagai akademisi? Justru hal-hal kayak gitu tuh butuh kajian ya, butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk berdiskusi, butuh waktu untuk apa yang mungkin tidak bisa bagi orang yang sudah kerja, yang sudah di dunia kerja dan harus mikirin dapur, harus mengepul, tidak punya privilege itu gitu ya. Langsung bisa ya udahlah pragmatis aja. Nah, akhirnya jadi sebelum mereka melakukan tindakan-tindakan pragmatis tersebut ya kita ngaji bareng nih gitu. 4 tahun kita ngaji bareng yuk gitu. Gimana sih, apa sih tentang lingkungan terbangun yang baik nih seperti apa sih gitu. Coba kita pahami semuanya. Mungkin gitu sih. Keren nggak? Tapi kurang ya? Keren kok, keren. Aku lagi mikirin bentar. Oke, jadi dari bincang-bincang kita tadi sepakat semuanya bahwa sebenarnya korelasi antara dunia profesi dan dunia akademisi ataupun pendidikan dari arsitektur itu memang lekat gitu, memang berhubungan. Seperti halnya mungkin analoginya seperti manusia itu dia butuh oksigen loh dari tumbuhan, dan juga tumbuhan itu butuh manusia untuk merawatnya gitu. Jadi ada timbal baliknya, ada ketika manusia itu melakukan hal yang baik kepada tumbuhan, tumbuhan pun akan melakukan hal yang sebaiknya. Begitu pula dengan korelasi antara korelasi antara dunia profesi arsitektur dengan pendidikan arsitektur. Mungkin seperti itu, jadi semuanya sepakat saling berhubungan ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Bagus, Bang Jibril, dan juga Bang Reza. Perbincangan kita hari ini sangat luar biasa. Mungkin nanti kita akan bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Saya Rizka Palip, pamit undur diri. Terima kasih.